Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Nah, ini swarga itu susah kabeh kuwi. Nah, maksudnya orang sebagian susah. Maksudnya itu jami harus kabehane susah. Ora kok separuh susah. Nah, ning dunya kan seneng mau separuh, no. Mau misalnya lagi rukun mbek bojo malah kakek dijaluki. Nek lagi nenengan ra ono sing mbok keloni dhewe. Separuh kan. Kayak ambek tonggo lho. Nak akrab rukun utang, nak ra cocok ganggu, sing repot tok napa? Asal isih ning dunya napa? Repot. Nak rukun akrab utang, nak ra cocok ganggu. Wis repot. Kayak negara kan ngoten. Nak negarane stabil, absolut, wong kumo luhur, sok paling demokratis. Tapi nak ra stabil ya loro. Stabil ya loro, ra stabil ya loro, cek dunya napa? Cek dunya. Inna rabbana satana. Ya, tapi lumayan stabil, tapi ya cepet loro, kira kumo luhur. Qala innama utitu ala ilmin apa? Inti. Akhirnya kumo luhur sok kaya-kaya kita ini orang yang hebat iso ngatur dunya. Padahal itu cara tasawuf masalah, cara apa? Tasawuf. Inna rabbaka satana pengiran kita la ghafur, nitine dat akeh nyepurane dituruti maring Prabu kita. Sakurun tar akeh syukure itu ati maring Prabu. Mun muni kula terangno. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Jawab syaratnya. Terus sing ora hafal ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak iku hafal maknane. Ya, tawacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena nak dimanani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Adalah Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina. Manane aurasna iku atoina paring. Kok nak dimanani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong isroh kabeh nama cara ngono. Mulane aurasna dekne digendi apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula ora karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina. Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Ya kuatir darah di Injil, ini maksud itu urun Al-Quran. Wis bener tuh ya. Paham ya? Gue tak warai itu wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh. Soleh. Nah, ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar. Terus kita ini kelompok ahli sunnah nopo berjamaah itu pasti benar, meskipun secara personal kita salah, tapi madzhab kita pasti benar. Ya kalau ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum dzalimun linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang zalim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah wong fasik itu keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas taufahin. Paham ya, menawa kira usah terprovokasi wong nak zina ra Islam dosa gede, ra Islam nyekel patok kuburan, ra Islam dikeris, ra Islam iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah dilakukan ono sing dolim kan. Mong-mong toh. Bobok-robok toh. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amar, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya jadi wong alim. Gempung malam biro, malam rolikur. Selikur, rolikur. Biro?
Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil gitu. Aneh-aneh. Lailatul Qadar yang mulai tanggal 1 Ramadan, malah nolawat darani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Kalau sering tau Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong larat dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Ngono kae Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal. Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun bulan apa? Dzulhijjah. Kuwi mari amatir, angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku ya macam-macam. Ra Ramadan nggih bolak. Ya, tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjil ae dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji. Padahal ta'rif Lailatul Qadar lail apa unzila fihil Quran. Ya, tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong ora takoi wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 1000. Jare nuzul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong nak muni bingung nopo. Nah aku sih ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Nek ora tau bingung ngono. Wong kadang ngiri wong goblok wong kok ayeme ngono. Iki ora tau mikir. Aku men goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar itu bulan apa? Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter kurang. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar 21. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Quran turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada nih kan orang tau kalau ya gumen mek wong ya kok penak weh mulai dadi wong alim loro kan ora usah mari eskal ngathuk ditunggu duk penak pokoke nuzul Quran bro itulah Lailatul Qadar 21. Lha jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggal kan gak tau kan mikir. Alhamdulillah. Tanggalan Lailatul Qadar aku bro. Saya pinter. Tanggal berapa Mas? Itulah berarti kelewat. Jadi ilmu itu kabeh bingung. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh baru. Kulo cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh. Tapi wong pangeran milih kulo dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Ini kadang kulo iri wong bodoh iku iri. Modele penak urip santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainun nuzulil Quran yo ainul lailatul qadar. Berarti tanggal berapa? Cara wani lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebabnya macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Nggo khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wedok. Menang kalah protes. Jadi kaya ora lanang berarti wedok, bukan protes itu wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya, itu ya ora sopan. Problem-problem itu kok ditimpakan ke saya. Begini terang.
hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu itu ya lugu ummi, karena agama ini memang ummi itu lugu, sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang itu orang lugu itu murni itu proporsional, sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan, itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan, itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Jong nak tamu keimangan, ini 1 piring tak 1 upo? Tidak jawabnya, 1 piring. Orang iso misal, tak keimangan, gue 1 upo, saya penting. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter ya? Ayo tak warai ya? Wes setuju ya? Wes pinter? Lo jawab wes pinter? Urung. Lailatul Qadar ya kan? Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal. Loh, ndak wae aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning ngene. Wes jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Huruf ini Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah lewat. Mbok entah ini Jibril baris dadar atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, malah pusing, malah napa? Pusing. Udah gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah Farah. Dulu mungkin banyak yang ingat ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin menjadi waris itu sama juga dari Mustabil, saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk ke saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos. Ya, kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran buat jos ora ya ora. Kalau cara ukuran dunia itu jos. Tak tanya, saya itu Pak Bah, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar, kemudian anak lelaki saya idiot, goblok, warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul rizki adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikhlas, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya dzukura wal unasa, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi
Satu bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarrodul dzukura dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Oke, seperti ini ruwet. Nah, kata Imam Haramain gurunya Ghazali, agama itu kadang dinul ajais, kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, nggak usah ruwet terus. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan, dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat, dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rufin takut sholat itu apa? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lungguh, terus ngadeg balik. Apa? Ada bola. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu kok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya mau lanang imami. Mau gitu. Jadi makanya kata Imam Haramain dinul ajais, sampai Sayyid Muhammad itu sering ngutip beliau gitu kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif. Karena tadi kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasul? Nabi jawabnya lucu, fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul, kemudian direvisi dakarin, fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan, belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali, fali aula rojulin zakar. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Lo kok mulai hidup pintar, tumben hidup pintar. Alam raya ini milik Allah, dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih dan dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita, apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa? Ya karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus ya.
Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP-ne kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan nang dumbu swarga lho kudu iku swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben. Mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misalnya terus jadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek rokokan. Bariku teke diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau kan? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus nunggu apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi. Nabi sekarwan Afdhalul Khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Niku malaikat sak langit nisok. Yang Nabi kok kudu ngakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga. Dan yang tukaran juga. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri percontohan dan enggak. Ya biasa saja. Saya ulang lagi. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, di antara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akta Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang apa? Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe akeh ra Islam. Nglakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betulan orang. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa.
Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofain. Tetap orang-orang apa? Pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimun li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yubur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia ada pernah istighfar. Lalu punya perilaku yang menjadikan dia diam. Banyak nggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen. Akhirnya sakit nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun tuh mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti wis kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medhit ora karuan. Tak jamin neraka, alamatnya medhit jelas ning neraka aku rong. Wis jelas. Al-Bakhilu qoribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ, paham ya? Wis jelas as-sakhi qoribun minallah, qoribun minan nas, baidun minan nar. Nah al-bakhil baidun minallah, baidun minal jannah, qoribun minan nar. Jadi wong medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim kahadaini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu udah usah iri. Orang alim itu mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta khitam fil fasl. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwakne laut.
Mereka di Nurul Musbah jangan istighfar. Aku sih istighfar sakit sembrono. Langit bumi, no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren, no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima, nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua teksnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir, karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul linafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia, coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia, tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum